Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, maka kita dulu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, silakan. Anak-anak Kevin. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Baik, karena kita menyanyikan satu lagu nasional kita, ya, yang dipimpin oleh anak kami. Oh ya, Susan, silakan. Oke, baik, terima kasih kepada anak kami Susan. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti dengarkan namanya, Bapak absen. Armantinus Warogo. Ada, Pak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, judulnya Keberagaman Budaya Bangsaku. Kemudian subtemanya yaitu Keberagaman Budaya Bangsaku. Ada beberapa tujuan dari kita mempelajari pelajaran ini pada hari ini. Nah, tujuan pertama kita, ya, untuk materi atau untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tujuannya siswa mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Kemudian yang kedua, siswa kami mampu menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dan bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, untuk muatan pelajaran IPS, kita juga mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu siswa mampu menganalisis keragaman budaya, etnis, dan agama di Provinsi Sumatera Utara sebagai identitas bangsa Indonesia. Kedua, yaitu juga siswa mampu mengembangkan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis, dan agama di Provinsi Sumatera Utara sebagai identitas bangsa Indonesia. Baik, untuk materi kita pada bahasa Indonesia yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan untuk IPS-nya yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, untuk lebih memahaminya, maka di sini Bapak akan memutarkan atau menampilkan sebuah gambar. Dan nanti anak-anak kami memperhatikan gambar ini di atas. Oke, anak-anak kami sudah bisa melihat gambar di atas? Sudah dilihat gambarnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Di gambar itu kita disuruh mengamati gambar ini di atas. Kenapa? Karena di dalam gambar ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Ya, dilihat dengan baik-baik. Ya, di sini melalui kegiatan mengamati gambar lompat batu Pulau Nias yang ditampilkan pada slide PPT, maka anak-anak kami nanti dapat menulis jawaban pada LKPD. Nah, sekarang Bapak bagi LKPD-nya. Ya, anak-anak kami nanti menjawab atau mengisi LKPD ini sesuai dengan yang ada di berdasarkan gambar di atas. Ya. Oke, baik. Sekarang kita amati dulu gambar. Kira-kira gambar apa itu di atas dulu, Nak? Gambar lompat batu. Iya, gambar lompat batu ya. Lompat batu itu di mana terdapat? Nias. Oh, betul sekali ya. Lompat batu itu terdapat di Pulau Nias. Oke, baik. Sekarang lihat LKPD-mu dan lihat juga di atas ini. Setelah anak-anak kami mengamati gambar, maka di sini ada pertanyaan. Dan ini nanti anak-anak kami isi di lembar LKPD yang sudah Bapak bagi kepada anak kami barusan. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, bagaimana sudah?
Oke, baik. Sekarang kita lihat papan tulis ya. Lihat Ipan. Oke, berdasarkan tadi gambar yang sudah Bapak tampilkan, maka ada pertanyaan. Apa yang kamu lihat dari gambar di atas tadi? Gambar batu hias. Iya, betul sekali ya. Tadi itu adalah gambar lompat batu Pulau yang Nias. berasal dari Pulau Nias. Bagus. Yang kedua, menurutmu dari mana asal budaya gambar di atas? Dari hias. Oke, yang ketiga, bagaimana budaya yang ada di daerahmu? Adakah persamaan dan perbedaannya? Ada perbedaan dan kesamaan. Bagaimana? Ada perbedaan dan kesamaan. Ya, kira-kira apa perbedaannya? Contohnya? Rumah-rumah. Ya, setiap daerah itu mempunyai misalnya rumah adat masing-masing setiap daerah. Ya, rumah adat masing-masing setiap daerah itu pasti berbeda. Beda. Ya, kalau persamaannya apa kira-kira? Sama-sama budaya. Iya, artinya sama-sama budaya. Budaya. Jadi setiap daerah itu mempunyai Budaya. ya. Maka budaya itu harus kita Jaga. harus kita lestarikan. Begitu juga dengan budaya daerah lain. Kita harus saling menghargai. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, ini berkaitan dengan materi kita pelajaran bahasa Indonesia. Dilihat dulu anak-anak kami, ya, coba dulu dilihat, ya. Nah, sudah dilihat? Sudah ya. Oke, dari teks di atas, apa itu yang dimaksud dengan gagasan pokok? Topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, kemudian apa itu gagasan pendukung? Adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Gagasan pokok bisa ditemukan pada kalimat utama dan bisa juga pada akhir atau awal. Iya, kita menentukan kalimat utama dan juga mencari yang namanya gagasan pendukung. Oke, dibaca nanti di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi di bawahnya. Disitulah kamu tulis mana yang namanya gagasan utama dan mana yang namanya gagasan pendukung. Ya, silakan anak-anak kami. Sudah? Sudah. Oke, baik. Dari kelompok ini dulu berdiri. Ya. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Jadi yang menjadi kalimat utama atau ide pokok dari paragraf ini yaitu terletak di awal ya atau di awal paragraf ya. Nah, sementara kalimat ya yang di bawahnya ini itu adalah dikatakan sebagai kalimat pengembang. Jadi yang menjadi ide pokok atau kalimat utama pada paragraf di atas itu adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Bagus. Nah, ya, sekarang kita lihat gambar di atas. Ya, ini mengenai bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Itu satu kegeragaman suku bangsa. Nah, ya, kita lihat suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, misalnya Bapak ambil contoh di sini, misalnya ini adalah ya perempuan dari suku dari suku Bali, ya. Nah, di mana memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong, ya. Itu adalah misalnya dari suku Bali. Nah, baik, untuk lebih memahami lagi anak-anak kami, di sini nanti akan Bapak memutar video. Ini bersangkut paut dengan materi kita tentang keberagaman bangsa di Indonesia. Ya, Bapak akan putarkan. Masuk ke judul video kali ini.
Thanks for watching guys. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, sudah dilihat tadi videonya? Sudah, Pak. Ya, ya. Jadi itu tadi mengenai keberagaman yang ada di Sumatera Utara. Ya, keberagaman kita lihat tadi lewat video, ya. Maka Sumatera itu terdiri dari beberapa suku, ya. Nah, anak-anak kami tadi sudah melihat dengan jelas kan? Sudah. Nah, baik. Sekarang Bapak tanya, ya, apa saja suku-suku yang ada di Sumatera Utara tadi? Yang kedua, apa saja agama yang dianut yang ada di Sumatera Utara? Kemudian yang ketiga, apa saja nama rumah-rumah adat? Ya, nama-nama rumah adat yang ada di Sumatera Utara. Ya. Sekarang kamu kerjakan di LKPD. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, sekarang kelompok 1 ya, berdasarkan pertanyaan tadi coba presentasikan atau tolong kamu sampaikan atau pertanyaan tadi yang berdasarkan pertanyaan tadi tolong dari pembahasan kalian tadi disilakan untuk menjawabnya. Dan kelompok 2 mendengarkan ya. 1. Suku Melayu Deli. 2. Suku Karo. Oke, baik. Sekarang karena kita sudah menyelesaikan soal-soal, maka anak-anak kami kita mengambil kesimpulan. Dan tadi pertama kita belajar mengenai gagasan utama dan gagasan pengembang, ya, ide pokok atau ide gagasan pengembang, ya. Nah, tadi ide pokok itu adalah isi dari sebuah paragraf atau kalimat utama yang disampaikan dalam sebuah paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah kalimat penjelas, ya, kalimat penjelas dari sebuah paragraf. Oke, ya. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai keberagaman yang ada di provinsi khususnya di Sumatera Utara, ya. Kita tadi sudah membahas mengenai, ya, baik dia kebudayaannya, ya, baik dia rumah adatnya, ya, baik dia misalnya rumah adatnya, ya. Nah, jadi suku-sukunya juga sudah kita bahas tadi bahwa di Sumatera Utara itu ada 8 suku, ya. Dan untuk lebih jelas, ya, untuk lebih nanti jelas anak-anak kami dalam memahami materi ini, nah di sini nanti Bapak akan bagi soal formatif dan ini nanti anak-anak kami yang mengerjakannya di rumah, ya. Besok karena kita masih masuk besok, maka ini diserahkan, ya. Kemudian LKPD yang sudah Bapak bagi tadi itu, ya, karena kita sudah membahas tadi dikumpulkan dulu. Oke, baik. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ya, anak-anak kami jangan lupa anak-anak kami harus juga tetap menjaga kesehatan. Ya, demikianlah anak-anak kami. Dan sebelum kita pulang dan kita serahkan lagi hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita sudah ditolongnya pada pembelajaran hari ini. Ya, kepada anak kami, ya. Arman, ya, silakan nak pimpin kita dalam doa untuk pulang. Amin. Baik, terima kasih anak kami Arman Tinus yang sudah memimpin kita doa pulang. Dan karena tidak ada lagi yang Bapak sampaikan, maka sekarang kita boleh pulang, ya. Ya, ahobu. Ya.